Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu jaga kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini Ambu akan membahas tentang reference lebih lengkap ya dibanding yang sebelumnya, konten sebelumnya, tentang reference pada Microsoft Word. Baik, tidak lama-lama kita buka saja Microsoft Word-nya. Oke, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Ini sangat berguna ya ketika nanti dalam organisasi, kemudian yang OSIS gitu ya. Nah, ini sangat berguna. Biasanya tidak lepas dari membuat surat gitu ya. Nah, surat kemudian yang mau cita-citanya sebagai sekretaris itu silahkan ini dipelajari lebih dalam ya, supaya mahir dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, oke. Setelah sebelumnya kita sudah belajar ya tentang toolbar standar, formatting, kemudian drawing gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menu reference gitu ya. Nah, oke, di sini Ambu sudah menyediakan tulisan pada dokumennya. Pertama tulisannya adalah pendahuluan, kemudian jadwal kegiatan, anggaran, dan penutup. Nah, ini seolah-olah Ambu akan membuat tentang proposal untuk mengajukan kegiatan. Misalkan kegiatan apa ya, banyak lah ya kegiatannya, misalkan 17 Agustus di Karang Taruna gitu ya, kemudian kegiatannya bisa yang lain juga gitu ya. Nah, silahkan buat tulisan seperti ini. Kemudian pada tulisannya ini kita akan membuat daftar isinya. Nah, kenapa daftar isinya penting? Ketika kita membuat halaman, misalkan ada yang bercita-cita juga menjadi penulis gitu ya. Nah, ketika kita membuat halaman dokumennya ini dalam jumlah yang banyak, nah itu daftar isi akan sangat membantu, daftar isi otomatis gitu ya. Nah, karena salah satu fungsi dari referensi ini adalah membuat daftar isi secara otomatis gitu ya. Otomatisnya di mana akan kita lihat nanti. Oke, nah cara membuatnya yang pertama kita buat tulisan seperti ini. Kemudian tulisannya ini kita akan berikan number gitu ya. Nah, numbernya itu posisinya jangan digunakan number yang ini, bukan yang numbering ya, tapi yang digunakan adalah yang multi level list. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, nah jadi secara otomatis akan keluar angkanya seperti ini, numbernya gitu ya. Nah, kemudian style yang digunakannya karena heading, maka dia akan mengubah stylenya menjadi heading seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dimodif sama kita ya, di klik kanan ada posisinya di menu home ya, kemudian kita modif. Nah, misalkan warnanya pingin hitam gitu ya, boleh. Kemudian tulisannya nggak mau kalibri, misalkan pengennya nggak mau Cambria, pengennya kalibri gitu ya, boleh, silakan. Misalkan ini besar fontnya berapa, 16, boleh. Jangan lupa dicentang atau di checklist automatically update-nya. Oke. Nah, dia akan berubah secara otomatis seperti ini gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua, di pertemuan sebelumnya Ambu kan pernah membahas ya tentang pembuatan header and footer. Itu posisinya ada di menu insert, kemudian kita pilih header footer ya, atau page number boleh. Nah, kita akan memberikan halaman ini penting karena ini yang akan dibuat ya. Oke.
Nah, Ambu pilih yang sederhana saja ya, yang apa ini, plain number 2 gini ya. Oke. Nah, halaman sudah ada, kemudian ini di footer nih ya, di bawahnya, kemudian kita close. Oke. Selanjutnya biasanya ini kan page 1 of 1 ya, berarti ini apa namanya, halamannya hanya 1 gitu kan. Nah, biasanya di halaman 1 ini kan biasanya diisi oleh cover gitu ya. Nah, jadi kita akan pindahkan pendahuluan, jadwal kegiatan, anggaran, dan penutup ini dimulai dari halaman 2. Caranya, pindahkan kursor pada posisi ini. Nah, sebelum huruf P di sini ya. Nah, kelihatan ya kedip-kedip ini. Nah, kemudian tekan CTRL enter. Nah, maka tulisan yang tadi ada di dokumen 1 akan pindah ke dokumen 2 gitu ya. Nah, caranya ulangi tadi, di sini kursornya kita pindahkan ya, di mana posisi yang akan kita pindahkan teksnya, kemudian tekan CTRL enter pada keyboard gitu ya. Nah, oke, setiap setiap judul utamanya akan Ambu buat dalam satu halaman. Nah, ini misalkan jadwal kegiatan, kita CTRL enter, dia akan pindah ke halaman 3, kemudian begitu seterusnya. Kegiatan, oke, kemudian anggaran kita buat di CTRL enter. Nah, di sini kemudian penutup ya. Nah, gitu ya. Oke, nah setelah terbentuk seperti ini, nah tadi ada halaman 1 ya. Nah, halaman satunya ini kita akan buat daftar isinya di halaman 1 ini gitu ya. Nah, kalau enggak misalkan pengennya bikin di halaman 2, oke, kita pindahkan saja di sini, pendahuluannya kita enter lagi. Nah, dia posisinya jadi ada di halaman 3 seperti itu. Oke, nah kita buat di sini karena halaman satunya buat cover misalkan ya. Oke. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal masuk ke menu reference. Selanjutnya tekan table of content. Nah, pilih yang content automatically. Ini ada content, ada automatically table. Nah, ini boleh dipilih yang automatic table 1. Nah, dengan sendirinya akan muncul tulisan begini, kemudian titik-titiknya ini udah otomatis ya. Kita tinggal ganti tulisannya ini jadi daftar isi, seperti itu. Mudah bukan? Nah, jadi misalkan nanti kita menjadi penulis gitu ya. Nah, tekan mari kita buka halaman 105 misalkan gitu ya. Nah, ini juga sama, misalkan contohnya kita mau ke halaman anggaran, cukup nanti kursornya diarahkan ke mana yang mau dipilih halamannya. Nah, di keyboardnya tekan CTRL, lalu kursornya arahkan sampai berbentuk kayak tangan gini ya. Nah, kemudian kita tinggal klik. Nah, maka akan secara otomatis pindah ke halaman yang diinginkan. Nah, kemudian ini juga sama ya, misalkan mau posisinya di yang 5, nah itu seperti itu, kita tinggal dipindahkan itu. Oke ya, cukup mudah bukan? Iya. Kalau misalkan ini sudah selesai seperti ini, jangan lupa disimpan ya. Nah, disimpan itu dengan menggunakan apa? Menggunakan CTRLS ya kalau di keyboard. Nah, shortcut ini tidak akan Ambu buat secara khusus tentang shortcut keyboard ya. Nah, cuman nanti silakan didengarkan, disimak untuk yang shortcut pada keyboard itu kayak misalkan untuk copy CTRL-C. Nah, itu silahkan nanti didengarkan saja, disimak. Biasanya Ambu suka keluarkan dalam PTS atau ujian gitu ya. Oke, segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan dibuat di halaman komennya. Kemudian nanti juga misalkan pas pelajaran Ambu silahkan kalau ada yang mau bertanya secara via aplikasi WhatsApp silahkan gitu ya. Oke, segitu dulu dari Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.